Randi. Randi tahu tidak kenapa ibu panggil datang ke sini? Tahu, karena saya terlambat. Tadi kamu datang sekolah jam berapa, Randi? Jam 7 lewat 20 menit. Lalu tahu upacara bendera di sekolah ini jam berapa? Tahu Bu, jam 7. Nah, jika upacara bendera jam 7 dan Randi berangkat dari rumah jam 7.20, apakah sudah datang tepat waktu? Belum Bu, saya pasti terlambat sampai di sekolah. Tuh. Ya, tadi Randi terlambat. Randi, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu sendiri juga pernah terlambat datang di sekolah. Tetapi ibu mencari solusi dari masalah itu. Nah, sekarang ibu dan Randi akan mencari solusi dari masalah Randi. Kira-kira kenapa Randi bisa terlambat ke sekolah? Saya bangun kesiangan. Kenapa Randi bangun kesiangan? Karena main HP sampai larut malam. Baik, jadi kamu datang kesiangan karena main HP sampai larut malam. Pasti itu tidur juga sampai larut malam kan? Nah, kira-kira datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, itu melanggar peraturan kelas kita. Randi masih ingat keyakinan kelas apa yang Masih Bu, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, baik. Jika Randi masih ingat keyakinan kelas itu harus datang tepat waktu. Lalu langkah apa yang akan Randi lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidak akan main HP sampai larut malam dan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, baik. Kapan itu akan Randi laksanakan? Besok Bu. Jadi mulai malam ini Randi tidak boleh lagi main HP sampai larut malam. Iya Bu. Ya, baguslah. Kamu sudah berusaha untuk jadi lebih baik dan berusaha untuk tidak akan terlambat lagi datang sekolah. Semoga Randi menjadi siswa yang taat akan peraturan sekolah dan datang sekolah tepat waktu. Baik Bu. Sekarang Randi sudah boleh balik ke kelas ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Siap, silakan duduk. Radisti tahu nggak kenapa Ibu panggil Radisti datang ke sini? Tidak Bu. Tadi Ibu dengar kamu bertengkar dengan Mita. Iya Bu, habis saya kesal Bu. Kenapa kamu kesal? Karena Mita sering sekali menyontek tugas pekerjaan saya. Oh begitu. Wajarlah jika Radisti kesal. Jika ibu pun berada di posisi Radisti, pastilah ibu marah dan kesal ketika tugas ibu dinyontek oleh teman. Tentunya ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu, apakah yang Radisti lakukan kepada Mita? Saya marah-marah Bu dan tanpa sadar melempar buku tugas Ibu. Oh, pasti Radisti melakukan itu ada alasannya. Apa alasan Radisti? Iyalah Bu, masa saya mengerjakan tugas bersusah payah tapi Mita hanya menyontek. Oh iya, wajar jika Radisti sangat marah karena tugas Radisti dinyontek oleh Mita. Ibu menghargai tindakan Radisti yang tidak berbuat lebih buruk. Contohnya seperti memukul Mita atau merobekkan buku Mita. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan Radisti marah-marah sampai melempar buku itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Radisti, keyakinan kelas yang mana yang Radisti langgar? Menghormati antar teman Bu. Menurut Radisti, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu.
Baik, kalau menurut Radisti itu penting, jadi dengan keyakinan yang harus Radisti lakukan pada saat marah, apa yang akan Radisti lakukan? Saya harus lebih bersabar. Radisti bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Oke, bersedia. Apa yang Radisti lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya kalau ada yang meminta. Nah, tepat sekali jawaban Radisti. Tetapi tetap semangat ya Radisti. Silakan Radisti kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Saya Randi Singko, siswa SMK Negeri 3 Tondano. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu Fiali. Saya terlambat datang ke sekolah, saya tidak dimarahi, tapi berdiskusi dengan Ibu Fiali agar besok saya tidak terlambat lagi. Nama Radisti Gumenap, siswa SMK Negeri 3 Tondano. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Fiali